Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Ya, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik anak-anak semua. Ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang faktor dan kelipatan. Ya, ini akan membantu kalian dalam pembelajaran di bab 2 ini, yaitu tentang EPB dan KPK. Nah, ada juga materi yang akan membantu kalian dalam pembelajaran EPB dan KPK yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang bilangan prima. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan prima? Ya, mari sama-sama kita ulas ya di slide berikutnya. Oke. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita buka video pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pembelajaran di video ini kita akan belajar tentang apa itu yang dinamakan dengan bilangan prima. Ya, apa sih bilangan prima itu? Ya, oke. Yang pertama, bilangan yang hanya dapat dinyatakan dengan perkalian 1. Ya, 1 kali titik-titik atau titik-titik dikali 1. Jadi bilangan ini hanya dapat dinyatakan dengan perkalian 1 dikali titik-titik atau titik-titik dikali 1, dinamakan dengan bilangan prima. Artinya bilangan prima hanya memiliki tepat 2 faktor. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang faktor bilangan, ya, kelipatan bilangan. Nah, bilangan prima di sini, ya, bilangan prima hanya memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Tidak ada bilangan lain. Bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Terus, ya, kebalikan dari bilangan prima ada dinamakan dengan bilangan komposit. Apa sih yang dinamakan bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil perkalian 2 atau lebih bilangan prima. Contoh bilangan komposit adalah 2, 4, 6, 9, 10 dan seterusnya. Ya, secara ringkasnya bilangan komposit memiliki lebih dari 2 faktor. Kalau hanya mempunyai 2 faktor itu bilangan prima. Kalau yang memiliki lebih dari 2 faktor itu dinamakan dengan bilangan komposit. Ya. Oke, kalau belum jelas kita perhatikan lagi. Cara lain yang dapat digunakan untuk mencari bilangan prima adalah dengan cara saringan tabel. Ya, dengan cara saringan tabel. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, ada yang menyebut cara ini dengan cara saringan Eratosthenes. Ya, nanti kita akan gunakan di slide berikutnya ya. Oke, ya. Nah, dengan kata lain, bilangan prima adalah bilangan asli lebih besar dari 1. Ya, lebih besar dari 1 berarti dimulai dari berapa? Kalau misalkan lebih besar dari 1 berarti satunya tidak termasuk, berarti dimulai dari 2, ya. Yang hanya dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, contoh 2. Ya, 2 itu bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bisa dibagi bilangan itu sendiri dan 2. 4 apakah dinamakan bilangan prima? 4 dapat dibagi 1. 4 dapat dibagi 4. Tapi 4 juga dapat dibagi oleh 2. Berarti 4 bukan merupakan bilangan prima karena memiliki 3 faktor, ya. Kalau memiliki lebih dari 2 faktor, ya, dinamakan bilangan komposit. Kalau 2 hanya memiliki 2 faktor, 1 dan 2. 5 apakah memiliki 2 faktor? 5 bisa dibagi 1. 5 bisa dibagi 2. 5 tidak bisa dibagi 2. 5 tidak bisa dibagi 3. 5 tidak bisa dibagi 4. 5 bisa dibagi 5. 5 itu faktornya 1 dan 5. Berarti hanya memiliki 2 faktor. Nah, itu dinamakan dengan bilangan prima. Nah,
Bilangan prima adalah bilangan asli lebih besar dari 1. Berarti 1 bukan termasuk bilangan prima, ya, yang hanya dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya jika suatu bilangan masih dapat dibagi dengan selain bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, bilangan itu bukan bilangan prima. Contohnya bilangan 4, bilangan itu bukan bilangan prima karena masih dapat dibagi dengan 2. Oke, cara menentukan bilangan prima, ya, kita akan bahas, oke, dengan saringan tabel, ya. Contoh, oke, di sini ada daftar bilangan asli dari 1 sampai 100. Kita akan menentukan bilangan prima, ya. Langkah yang pertama, karena 1 bukan termasuk, ya, bukan termasuk bilangan prima, berarti kita hilangkan 1-nya. Oke. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu kita hilangkan kelipatan 2 kecuali 2. Hilangkan kelipatan 2 kecuali 2. Hilangkan kelipatan 2 kecuali 2. Contohnya 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya kelipatan 2, tetapi 2-nya tidak dihilangkan. Kita hilangkan. Oke. Nah, setelah kelipatan 2, sekarang kita hilangkan kelipatan 3 kecuali 3. Kelipatan 3 kita hilangkan kecuali 3-nya. Kita hilangkan. Contoh kelipatan 3 itu 6, tapi udah kita tutup, ya. 9, 15 dan seterusnya. Kelipatan 3-nya kita tutup, tersisa seperti ini. Setelah kelipatan 3 yang kita hilangkan yaitu kelipatan 5. Ya, kelipatan 5 kita hilangkan kecuali bilangan 5 itu sendiri atau kecuali angka 5-nya. Kelipatan 5 kita hilangkan kecuali angka 5, ya. Berarti kelipatan 5 itu ada 15, 25, 35, ya, 45, 10 juga kita yang udah tertutup biarkan, berarti kelipatan 5 kita hilangkan. Nah, tinggal tersisa ini. Satu lagi langkah terakhir untuk menentukan bilangan prima, kita, ya, hilangkan kelipatan 7 kecuali angka 7-nya, ya. Oke, ini kita hilangkan. Nah, ini ada angka yang tersisa, ya. Bilangan yang tersisa adalah bilangan prima antara 1 dan 100. Jadi ini adalah bilangan prima. Kenapa? Kita cek. 7 hanya bisa dibagi 1 dan 7. Tidak ada angka lain yang dapat membagi 7 sampai habis, ya, hanya 1 dan 7. Begitupun juga dengan 11. 11 bisa dibagi 2, tidak bisa. Bisa dibagi 3, tidak bisa, ya. Bilangan-bilangan ini dinamakan dengan bilangan prima. Jadi bilangan prima yaitu bilangan yang hanya dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Oke. Ya, bilangan prima antara 1 dan 100 yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ini merupakan bilangan-bilangan prima antara 1 dan 100. Jadi langkah pertamanya kita hilangkan 1-nya, langkah keduanya kita hilangkan kelipatan 2 kecuali 2, yang ketiganya hilangkan, ya, kelipatan 3 kecuali 3, yang keempatnya kita hilangkan kelipatan 5 kecuali 5, dan yang terakhir kita hilangkan kelipatan 7 kecuali 7. Ya, itu cara menentukan bilangan prima. Tetapi nanti kalau kalian misalkan sudah bisa, insya Allah yang ini, ya, kalian sudah hafal, ya, tanpa perlu mencari lagi, ya, ini bisa dihafal, ya. Nah, ini angka-angka ini yang akan kita pergunakan dalam menentukan EPB dan KPK, ya. Mudah-mudahan kalian, ya, dapat ingat, ya, sehingga nanti dalam pembahasan EPB dan KPK
kalian dapat mempergunakannya dengan mudah. Oke, baik, itu saja materi yang dapat Mister sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran di video ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.